pemirsa, kembali lagi di Ngoceh. Nah, sekarang kita mau apa nih, Pak? Sekarang kita mau membacakan berita-berita seru dalam segmen Harta Tahta Berita. Nah, Pak, kau tahu nggak sih kalau di Indonesia masih ada beberapa hewan purba yang masih hidup sampai sekarang? Bukannya hewan purba mau udah punah semua, namanya aja purba. Nggak semua hewan purba itu punah, Pak. Jadi ini aku bakal bacain berita-berita yang menambah pengetahuan. Ini ada beberapa hewan yang masih ada di Indonesia, Pak. Yang pertama itu adalah komodo. Jadi komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang juga diperkirakan sudah ada di muka bumi ini lebih dari 30 juta tahun lalu. Wow. Ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil komodo dari zaman prasejarah. Jadi hewan ini disebut dulunya bermigrasi dari daratan Australia sekitar 900.000 tahun lalu. Di Australia sendiri, komodo diperkirakan sudah punah sejak 50.000 tahun lalu. Alam Flores yang khas jadi habitat unik untuk kadal prasejarah ini hidup dan berkembang biak. Iya, nah fun fact-nya adalah komodo bisa mencium bau makanan dari jarak hingga 11 km, Pak. Dan juga komodo betina bisa berkembang biak tanpa adanya pejantan. Oh, atau mungkin dia ini dari berenang itu loh, Pak. Ya kan ada tuh ya orang jangan berenang nanti bisa hamil. Emang komodo berenang? Ya berenang dong. Kan bukan buaya dia. Ya banyak yang berenang tapi bukan buaya. Ya kau juga berenang kan, bukan buaya? Ya iya. Keren juga ya komodo. Oke, nah ini hewan kedua namanya adalah ikan kolakan. Ikan ini awalnya diperkirakan punah bareng dengan dinosaurus atau sekitar 65 juta tahun yang lalu. Namun pada 1938, kapal nelayan di Samudra Hindia menangkap ikan aneh berukuran besar yang kemudian diidentifikasikan sebagai kolakan. Oh, Wow. Kemudian pada tahun 1997, ikan ini kembali ditemukan oleh nelayan di perairan Sulawesi dan terlihat di pasar ikan setempat. Tak sampai setahun kemudian, sampel hidup dari ikan ini ditemukan di perairan yang sama. Oh. Jadi hingga kini hanya ditemukan 2 spesies ikan ini yang ada di muka bumi, yakni di Samudra Hindia dan di perairan Sulawesi ini. Dan keduanya dilindungi sebagai spesies purba yang terancam punah. Oh gitu. Ini lebih ke ikan sapu-sapu sih. Wah, maaf Pak, ini kayaknya deh kau yang kurang banyak pengetahuan soal ikan. Ih, ikan sapu-sapu di sana kayak gitu tahu. Nah, ada siripnya kayak gitu tuh. Iya, tapi ikan, aduh ini Kurang beda. nyapu aja dia. Iya. Nah, berikutnya ada belangkas alias kepiting tapal kuda. Hewan ini termasuk hewan purba karena sudah ada di muka bumi sejak 450 juta tahun yang lalu. Wow. Disebut fosil hidup karena hampir tidak ada perbedaan bentuk dari fosil sampai spesies yang hidup sekarang, Pak. Jadi fosilnya sama bentuknya itu nggak ada bedanya. Iya, dan bentuknya sama fosil nggak ada bedanya gitu kan. Itu kan cuma Anda balik doang kata-kata saya ya. Jadi yang paling berharga dari belangkas adalah darah sultannya. Iya, karena darah belangkas itu berwarna biru dan sangat berguna bagi manusia. Ini karena darah belangkas bisa mendeteksi aman tidaknya seluruh vaksin yang akan digunakan pada manusia. Nah, ini membuat darah belangkas sebagai salah satu sumber daya termahal di dunia dengan harga hampir 900 juta rupiah per galonnya, Fah. Karena kemampuan darah ini pulalah belangkas disebut bisa bertahan di muka bumi selama ini. Oh, kau pernah digigit belangkas nggak? Dipanggil nih belangkas teman-temanku. Nah, hewan purba selanjutnya yang bisa ditemukan di Indonesia adalah penyu belimbing. Ah, penyu apa belimbing? Jadi ada jenis penyu ini diketahui sudah mendiami bumi sejak 100 juta tahun yang lalu. Jadi hewan purba ini memiliki panjang badan hingga 2 meter dan beratnya bisa mencapai 900 kg. Wow. Dan yang membedakan penyu ini dari penyu yang lain adalah ia tak memiliki kerapas atau cangkang yang keras. Jadi penyu ini adalah penjelajah dunia. Ia bisa literally keliling dunia sebelum balik lagi ke tempatnya dulu menetas untuk bertelur. Oh gitu. Oh ini ya. Nah, menu makan penyu adalah ubur-ubur dan hewan lunak lainnya. Tapi kini statusnya sudah mulai terancam punah. Salah satunya adalah karena penyu banyak memakan sampah plastik di laut yang nampak seperti ubur-ubur. Ubur-ubur kan ini juga tahu nggak boleh dimakan sebenarnya. Ih, kita nggak boleh makan. Tapi penyu masih mau makan ubur-ubur. Pantesan ubur-ubur nggak begitu punah. Iya. Karena yang makan penyunya udah mau punah kan. Lu ngerti gak sih ekosistem? Ya, aku tahu ekosistem. Kalau orang nih yang udah mau makan dia nih, terus udah mau punah, berarti dia tuh banyak.
Iya benar, maksudnya karena penyunya udah mau punah, makanya ubur-ubur tidak punah. Iya. Karena penyunya dikit yang makan kan, Iya, makanya gitu. ubur-uburnya bisa banyak kan. Iya gitu. Nah, Nggak, biar ekosistemnya bagus. Biar kita ngelihat kalau penyunya kan punah, berarti kan Nah. harus ada yang makan kan. iya iya, Siapakah yang makan penyu belum minggu lu? kita. Karena kan diambil sama tukang rujak. Nah kita makan. Bimbingnya kan. Ah pusing gua ngomong sama lu, langsung aja berita lu gimana? Nih. Dia yang berikutnya pusing. nih. Yang ngomong sama gua pusing dia lo ternyata. Ini ada berita lagi, Iya, dengerin. iya. Ini ada hewan yang sudah terancam punah, tapi merupakan hewan eksotis yang paling banyak diperdagangkan di dunia secara ilegal. Oh, Jadi tidak bukan adalah terenggiling. terenggiling. Yang diketahui sudah ada di bumi ini sejak zaman Oligosen atau sekitar 30 juta tahun lalu. Nah, terenggiling ini hewan unik meski nampak seperti reptil, dia ini sebenarnya adalah satu-satunya mamalia yang bersisik. Nah, sisik kerasnya adalah sistem perlindungan dirinya dari predator. Singa aja nyerah kalau ketemu sama terenggiling. Kenyang enggak akit gigi singa. Karena dia kalau misalnya udah menggulung gitu, jadi bola gitu, sisiknya tuh keras, Pak. Terenggiling ini adalah mereka ini makan semut. Nah, untuk membantu mencerna makanannya, terenggiling ini sengaja makan kerikil untuk bantu mengaduk semut. Kenapa namanya terenggiling? Enggak tahu. Karena jalannya lurus. Kalau dia belok-belok jadi terenggeleng. Ada terenggiling jalan. Ding 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 ding. Harusnya dia tuh namanya bukan terenggiling tahu. Jadi? Terenggulung karena kan ngegulung. Oh iya, bener. Mungkin dia ikut-ikut bahasa-bahasa itu, bahasa Akika. Iya, tapi kok dia makannya semut ya? Apa dia kenyang? Semut kan ibaratnya kuaci, tau gak sih kita makan kuaci Iya, sampai iya. kapan? Orang terenggiling juga makannya Lu begitu. pernah makan semut gak? Ya nggak pernah dong. Rasanya min-min tau. Min-min. Iya kayak Kayak ada rasa- min-minnya gitu. Iya, coba dah. Lu pernah? Pernah semut yang gede yang bako gitu. Gua kayak dulu kecil, ngegigit. Ngegigit di lidah tuh ngegigit. Makanya kayaknya episode ini harus anak-anak nonton bimbingan orang tua ya. Bahaya banget deh. Cobain aja dulu. Enggak, tapi gua nggak ketagihan. Oh iya, Ya, nggak cuma ketagihan. nyobain doang, gua penasaran rasa semut tuh kayak gimana dulu. Yang ketagihan tuh, kalau semut banyak, lu isep dari hidung. Nah, ketagihan tuh. Pasti ketagihan tuh. Itu ketagihan tuh. Kacau bener jadi Lanjut orang. aja, ini ada berita yang ke-6. Nah ini ada yang paling serem dari semuanya, Apaan? yaitu buaya muara. Karena dia kolesterol. Kok? Muara-muara. Nah hewan yang sudah ada dari zaman dinosaurus atau 200 juta tahun lalu, ini juga nggak banyak berubah bentuknya, Pak. Jadi buayanya tuh tetap gitu-gitu aja. Jadi spesies bernama Latin Crocodylus porosus ini sekarang dinobatkan sebagai reptilia terbesar di dunia. Panjangnya bisa sampai 7 meter dan beratnya mencapai 1 ton. Wow. Habitatnya tersebar dari India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Indonesia, hingga Australia. Spesies ini tingkat adaptasinya sangat tinggi. Ia bisa hidup di air tawar, payau, maupun di counter-counter pulsa terdekat. Maupun di air asin, karena sangat adaptif. Spesies ini bisa bertahan hidup di muka bumi hingga saat ini, Fah. Lu tau gak, ternyata buaya itu tipe yang setia tau? Hah? Emang iya? Iya, Tapi dia kan- karena sekali seumur hidup. Apa? Iya, sekali seumur hidup tuh apa? Dia ngapain? Ini menikahnya sekali seumur hidup. Oh, menikah. Lu pernah diundang? Pernah ada buaya nganter undangan? Kawin. Oh, kawin. Iya sih, di IPA juga gue nggak ada pernikahan antara belalang dan mana gitu, nggak ada, adanya perkawinan. Terus lu tau gak serbuk sari? Ah, serbuk sari ya tahu. Nah, serbuk sari itu yang kan- di bunga itu kan? Iya, bunga, dia kawinnya sama ada lagi tuh, bukan serbuk sari. Iya, sama putik. Ah, putik ya? Iya, putik. Ih, pinter banget kita ya. Nunjuk tapi pinter banget kita ya gitu. Kreatif yang pinter. Pokoknya kalian jangan kemana-mana karena kita masih ada segmen-segmen yang seru. Tetap di Ngoceh. Ngoceh.